Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sallam. Semoga Abi dan sekeluarga selalu sehat dan Amin. dipanjangkan umurnya. Amin. Mohon maaf Abi, izin bertanya. Yang pertama, jika untuk dalam keadaan sekarang kita itu andai kata sakit kaki, nah kan dalam sholat itu diwajibkan berdiri. Nah tapi dalam keadaan sekarang itu kita dapat uzur dan boleh duduk. Nah ketika uzur sekarang ini, apakah boleh sholat mengkada yang dulu gitu? Mengkodok. Sholat mengkada. Iya. Padahal kan maksudnya untuk sekarang kita duduk. Apakah boleh sholat qada yang dulu? Jadi ketika ada orang itu punya hutang sholat, maka dia boleh mengkodoknya waktunya bebas. Ya. Cuma begini, hukum asalnya begini. Ketika ada orang mempunyai hutang sholat yang tidak karena udur, tidak ada udurnya, sengaja dia ninggal sholat, entah malas entah apa, nggak ada udur. Udur itu misalkan lupa, kemudian atau jamak, itu udur namanya. Ya. Apalagi atau kalau ya termasuk tidur yang memang tidak maksiat ya tidurnya, ya kan. Kemudian atau misalkan ada orang yang memang karena udur halangan, perempuan ya, udah masuk waktu sholat, kemudian belum sempat melakukannya, tapi harusnya waktunya cukup untuk melakukan itu, kemudian nggak sholat, kemudian keburu dia datang haid sehingga dia tidak boleh sholat, maka dia harus mengkodok sholat tersebut. Nah, itu adalah termasuk udur dalam sholat. Kalau dia tidak ada udur yang seperti itu, maka kewajiban mengkodok sholat itu fauron, langsung, tidak boleh tunda-tunda, tidak boleh dicicil. Itu hukum asalnya. Jadi kalau seandainya punya hutang 50 sholat, ya sholat aja terus. Paling berhenti untuk makan, itu untuk ke kamar mandi mungkin, sholat aja terus sekuat-kuatnya itu. Itu kalau dia meninggalkan sholat tanpa udzur. Kalau dengan adanya udzur, maka bisa milih berapa kali dia mau mengkodoknya, sekuatnya dia sehari berapa. Paham maksudnya? Nah itu. Cuma kalau untuk orang yang baru taubat, ya harus menyampaikannya dengan baik. Kalau orang baru taubat, udah lama nih, 10 tahun, 20 tahun nggak pernah sholat, kemudian dia mau taubat sholat, yang nggak boleh kita kemudian menjawab dengan saklek, harus sholat, selesaikan sebisa mungkin, secepat-cepatnya. Ya dia nggak mau, nggak akan taubat. Orang taubat itu perlu bertahap dalam melakukan kewajiban biasanya. Makanya ya udah, suruh aja sholat semampu kamu seperti apa. Kalau mampunya adalah setelah sholat duhur mengkodok sholat duhur, ya udah itu lakukan. Jadi sehari itu mengkodok 5 sholat. Sampai ukuran ya, kalau dia 10 tahun ya hitung aja 10 tahun itu. Kalau seandainya dia mati sebelum selesai kodoknya, kalau dia sudah niat seperti itu, insya Allah mengampuni. Nih. Jadi kalau seandainya dia dalam keadaan duduk mengkodok sholat, ya nggak apa-apa, kodok sholatnya. Jadi duduk itu macam-macam loh ya. Kalau seandainya dia itu nggak kuat dalam berdirinya, tapi sujudnya kuat, ya sujudnya seperti biasa. Paham maksudnya? Atau ada orang itu berdirinya kuat, tapi kalau nekuk kaki nggak bisa, ya berarti ketika sujudnya ya dia duduk. Paham maksudnya? Kebayang nggak sih? Kebayang nggak? Contoh misalkan ada orang kuat kalau berdiri karena dia karena dia sakit lutut. Kalau berdiri kan masih nggak sakit. Nah, dia kalau berdiri ya begini. Nah, ketika ruku dia pakai gini. Sujud juga sama, tapi agak merendah.
Kalau memang yang sakit itu memang ketika dia melipet lutut. Kalau memang yang dia nggak kuat adalah berdirinya memang, maka dia berdiri dengan duduk, sujudnya seperti biasa ke bawah. Paham? Nah, seperti itu. Jadi diusahakan mana yang tidak bisa itulah yang diganti dengan duduk seperti itu. Jadi boleh dia mengkodok sholat, ya. Nah, cuma kalau kita punya utang sholat, jangan nunggu sakit baru mau ngodok. Kadang orang itu keinget kodok sholat kalau udah sakit, takut-takut kecabut nyawanya, kan begitu biasanya. Ya kan? Makanya sebelum itu terjadi, kodoklah sholat secepatnya. Jangan menunggu diingatkan oleh Allah dengan sakit. Wallahu a'lam bishawab.